Apa yang disebut dengan pernikahan? Pernikahan maksudnya setiap orang tua menghendaki putra-putrinya menjalin satu ikatan di satu tempat, di mana di rumahnya nanti akan tercipta kenyamanan, kehidupannya penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Untuk itu, di dalam istilah fikih dikatakan harus kufu. Kufu memiliki banyak persyaratan, yakni harus sama dan sesuai sederajat dalam berbagai hal. Sekian banyak kesesuaian dijumpai di antara keduanya, maka akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi orang yang melontarkan keberatan tersebut, coba perhatikan, apakah mereka sendiri mau menikahkan anaknya yang bergelar dokter dengan orang yang tidak berpendidikan? Tidak, karena tidak kufu. Seorang anak perempuan yang kaya raya, pemilik sebuah perusahaan yang besar, apakah orang tuanya mau menikahkannya dengan laki-laki tukang bangunan? Tidak, karena dari sisi kekayaan tidak kufu. Begitu juga adat istiadat, kesukuan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza hataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kapan saja ada orang yang menawarkan jodoh kepada kalian, kalian menyukai agamanya, dan tidak hanya agamanya, bahkan akhlaknya juga, maka terimalah lamaran itu. Rasulullah SAW dalam hal ini tidak hanya bersabda menyukai agamanya saja, tapi akhlaknya juga. Walhasil, jika dalam hal-hal tersebut tidak ada kesesuaian, apakah itu dari sisi duniawi ataupun dari sisi akidah agama, maka akan sangat sulit untuk menempuh hidup dengan baik. Perhatikanlah, jamaah Islami membuat satu istilah, ada solihin dan fajirin. Mereka menyebut anggota jamaahnya sebagai solihin, orang-orang yang soleh. Sedangkan umat Islam lain selain dari golongannya, mereka sebut dengan fajirin, pendosa. Mereka tidak mau menjodohkan anak-anaknya ke golongan lain. Begitu juga kaum Rajput di Pakistan tidak mau menjodohkan dengan kaum lain selain Rajput. Kaum Jat pun sama. Kenapa? Karena mereka menganggap adat istiadat kami berbeda dengan yang lain, akan sulit untuk menempuh kehidupan nantinya. Lantas, jika ada seorang anak Ahmadi dinikahkan dengan orang gair Ahmadi, apa akibatnya? Siang malam mertuanya akan terus menghina si anak Ahmadi itu dengan mengatakan, si fulan lagi ngapain? Kenapa enggak masak? Setiap gerak-geriknya dijadikan alasan untuk menyerangnya. Di hadapan si anak Ahmadi itu mereka menghina Hadrat Masih Maud alaihissalam, para khalifah, dan orang-orang suci jemaat. Jika anak perempuan itu dinikahkan dengan gair Ahmadi, maka siang malam dia akan mengarungi hidup bagaikan di neraka. Karena itu, untuk memberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman kepada anak-anak kita, kami membuat satu larangan untuk tidak menikahkan anak Ahmadi dengan non-Ahmadi. Jika kita menikahkan mereka dengan gair Ahmadi, berarti sejak awal pernikahan seolah-olah kita mengatakan kepada anak kita, hancurlah kamu, terjerumuslah kamu ke dalam masalah-masalah. Tiap hari terpaksa kamu akan menghadapi cacian dan hinaan. Orang tua mana yang menginginkan anaknya seperti itu?